Run on for a long time. Run on for a long time. Run on. Hi, welcome back to another episode of Mix Sports. Setelah kemarin kita bermain badminton, sekarang kita sudah berada di gedung Kemenpora di Senayan, dan hari ini cabornya kira-kira apa ya guys? Soalnya di sini banyak banget sebenarnya. Di situ ada lapangan bola, ada lapangan basket, ada tempat paddle, ada semua lah di sini pokoknya. Tapi hari ini kita akan bermain indoor. Kita akan ke dalam sebentar lagi dan kita akan menyapa salah satu atlet muda berbakat kebanggaan Indonesia yang cabornya adalah drumroll, tenis meja. Yeay. Hari ini kita akan belajar bermain pingpong. Kita akan langsung bertemu dengan atletnya. Sudah menunggu kita di dalam. Siapa dia? Kita lihat sebentar lagi. Yuk, let's go. Mari. Udah bunyi ya, tak tok tak tok tak tok tak tok. Sudah ada yang main guys. Kita akan langsung menghampiri atlet kita hari ini yang sudah menunggu. Hai Nael, apa kabar? Sehat. Ini dia adalah Nael, atlet tenis meja. Betul, tenis kebanggaan meja. kita. Tinggi banget ya Nael ternyata. Nael umur berapa Sekarang umur 21. 21 tahun sudah setinggi dan sudah berprestasi seperti ini. Bangga sekali kita. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Ya. Tapi sekarang aku pengen diajarin main pingpong. Diajarin. Pengen diajarin main tenis meja. Bisa dilihat ya, ini kan udah siap banget pakai baju olahraga ya. Karena kan kayak mau diajarin gitu. Ini cuma pakai cara jeans, guys. Terlihat ya berarti kemampuan bermainnya. By the way, Nael tadi habis latihan ya? Iya, habis habis ini juga latihan. akan kembali latihan Habis lagi. ini juga akan Jadi sekarang lagi latihan. ada di Platnas. Platnas. Platnas, latihan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Terima kasih Nael sudah menyempatkan Iya. untuk mengajari aku si newbie ini untuk bermain pingpong. Jadi kita sekarang akan mulai belajar teknik-teknik, terus peraturannya apa gitu. Kalau misalkan di pingpong kita sambil main aja, nanti sambil main. Oke? Aku akan ke seberang sana, Nael di sebelah sini. Oke. Pertama kita akan belajar dulu dari cara pegang. Cara pegangnya gimana yang benar? Tenis meja itu ada dua cara pegang. Yang pertama itu shake hand seperti kayak jabat tangan aja. Jabat tangan. Sama pen hold. Duh, ini yang susah ya. Ya, mungkin Gini ya? mungkin kebanyakan orang Iya, aku mainnya taunya begini. shake hand sih. Ya. Nah, kalau merah sama hitam itu ada perbedaannya nggak? Sebenarnya sih nggak ada perbedaannya sih, sama Oh, nggak aja. ada. Heeh. Oke. Jadi bisa apa aja nih ya? Bisa apa Kita aja. bisa hitam, bisa merah gitu ya. Jadi pegangnya begitu, teman-teman. Aku taunya memang si telunjuknya harus agak Ya, di atas telunjuknya ada gitu di ya. atas ini, ya. Oke, oke. Nah, ini cara megang yang benar. Oke, sebelumnya tadi aku udah sempat tanya juga sama Nael, berarti kalau untuk bat atau raket tenis mejanya tuh berarti harus sendiri-sendiri ya Iya, biasanya? sendiri-sendiri. Karena di-adjust gitu ya, Ya, sama teknik bermainnya, gitu, sama kebutuhannya masing-masing ya. Jadi kalau pemain-pemain profesional seperti Nael ini, batnya tuh biasanya sendiri gitu kan. Tapi kalau jago mah ya jago aja guys. Ini dia pakai bat ini juga jago aja pasti. Oke, kalau itu kan tadi cara pegang ya? Ya. Cara pegang. Terus teknik dasar apa lagi biasanya? Serve ya? Atau apa Sebenarnya dulu? dasarnya tuh ada 3 sih. Oke. Service, Forehand, forehand, sama backhand. Sama backhand. Mungkin Oke. tambahan mungkin kayak kita nyebutnya chop. Chop, Ini oke. untuk pukulan-pukulan pendek aja sih. Tapi Pukulan selebihnya ya 3 itu yang paling Basicnya penting. dasarnya itu ya? Iya. Oh, oke. Jadi kita akan belajar apa dulu nih? Service atau apa? Forehand dulu kali ya? Forehand. Forehand Oke. dulu. Forehand gimana? Iya. Hey, harus ditutup ya? Ya, sebenarnya sih lebih ke arah depan aja sih. Arah depan, oke. Ya, satu. Forehand yang aku lihat tuh banyak orang latihan tuh kayak gini-gini. Emang begitu ya gerakannya? Ya, itu sebenarnya jadi di pingpong juga ada dua jenis sih. Jadi Oke. yang pertama itu kita sebutnya stroke. Itu seperti pemanasan biasa. Setelah itu kalau misalkan yang mungkin yang udah mulai lancar, biasanya diajarinnya itu spin. Oh. Hey, kurang diayun ya? Ya, lebih ditambahin lagi powernya. Powernya, oke. Nah, biasanya kalau di kompetisi gitu, kamu berdirinya deket meja atau jauh dari meja sih biasanya?
Kalau aku stylenya di dekat meja, lebih Kalau ke itu close style to ya? me. Iya itu. Itu bukan peraturan yang kayak kamu harus deket atau harus jauh gitu, enggak ya? Enggak, Kalau itu- tenis meja tuh lebih style. Iya lebih ke style. Oh, oke. Jadi kalau kamu tuh lebih sukanya Dekat di meja. deket di meja ya gitu. Nah, kalau tadi kan kita belajar forehand ya. Ya, Terus kalau serve, nah ini menarik nih, serve Service. nih. Iya, service soalnya kan ada yang biasa, ada yang di gini ya, Down spin ya. di spin atau slice gitu ya. Nah itu gimana tuh? nggak ada Nggak ada cara peraturannya khusus ya? yang ada peraturan khususnya. Yang penting bola pertama itu mantul di meja kita lebih dahulu sih kalau servis itu. Oh oke, jadi peraturannya itu harus mantul dulu di meja Meja baru sendiri, gitu ya? baru ke lawan, Oh oke. Itu berlaku untuk single sama double atau? Ya, kalau Sama ya? single itu kita lebih biasa kalau misalkan aku kan pemain tangan kanan, kita lebih nyaman berdirinya dari sini. Oh, oke. Oh iya, Karena- soalnya kalau gini aneh ya. Iya. Iya, benar. Tapi- Nah, itu kalau di kompetisi gitu, kamu harus kiri kanan atau boleh mana aja kalau mau Boleh serve? mana aja sebetulnya. Oh, boleh mana aja. Soalnya kalau misalkan kayak main badminton, kita kan Iya. harus cross ke sana gitu. Terus nanti next point pindah lagi Betul. gitu. Berarti kalau tenis meja tuh enggak? Enggak. Bisa bebas kamu? Bisa bebas, kecuali di double. Kalau di double kita Oke. hanya boleh servis di sebelah kanan, Heeh. terus ke arah kanan. Ke arah juga, kanan. ya. Jadi harus diagonal gitu ya, Iya, nggak diagonal. boleh lurus. Nah, kalau single berarti boleh? Boleh, bebas. Kalau single bebas. Jadi Bebas. kamu mau serve dari sana, mau ke sini juga nggak apa-apa Boleh, gitu. ya. Oh, oke. Nah, apa aja nih jenis? Kalau jenis serve adanya apa aja? Pertama itu down spin. Down spin, Jadi oke. dia slice-nya ke bawah Oke. kayak gini. Oh, oke. Yang kedua itu ada slice. Slice. Slice-nya itu ada kita di tenis meja ada dua, ada yang satu belok ke sana, sama yang belok ke kanan. Oh. Cara aja pengambilan juga beda, ada yang begini, kalau begini dia pasti keluar. Tapi kalau yang begini itu pasti ke kanan. Oh, jadi itu untuk ngarahin ya Iya, untuk sebenarnya. ngarahinnya, iya. Coba gimana tuh caranya tuh? Oh, oke. Terus backhand nih. Nih, Backhand. backhand juga menarik nih. Gimana tuh cara backhand? Kalau backhand sama kayak forehand, kalau forehand Gini, begini, kalau backhand ya sama. Sama gimana kalau Kalau backhand? Berinya harus di tengah atau agak ke sini? Nah itu juga macam-macam lagi. Oh. Ada yang jadi di tenis meja itu ada dua playstyle. Ada yang playstyle dia pak hanya powerfulnya di kanan, Oke. sama ada yang main dua sisi. Ada yang kiri backhand sama Backhand, forehand. forehand. Oke. Kalau misalkan pemain yang powerfulnya di kanan, mungkin dia lebih siapnya di agak ke samping sedikit. Coba gimana kalau backhand? Masih masuk guys. Yeah. Lumayan 1 poin. Oke. Nah, kalau di kompetisi tuh cara hitung-hitungannya gimana? Maksudnya skornya? Skornya itu kita by point. Oke. Itu 3 set, setiap setnya itu 11 kemenangan. Oke, jadi cari 11 gitu ya, Iya, istilahnya tapi cari kalau 11. misalkan terjadi 10-10 itu kelipatan 2 yang menang. Jadi misalkan 10 juice gitu ya? juice itu jadi kamu harus 12? 12. Gitu. Oke, Kalau oke. misalkan 11-11 lagi berarti harus Iya, 13. iya. Cewek sama cowok ada beda nggak? Skornya sama ya? Skornya sama sih. Sama, Ada jadi bedanya. best of 3 gitu ya. Kamu best nyari of 3, masing-masing setnya 11 gitu berarti. Sorry, best of 5. Oh, best of 5. Oke. Jadi kalau dapet 3 duluan menang gitu kan. dapet 3 duluan menang. Best of 5, masing-masing setnya 11 Betul. gitu ya berarti. Oh, terus apa lagi? Ya paling ditambahannya itu kita yang aku sebut tadi itu chop oke. itu sih. Chop. Itu Kalau chop tuh gimana permainan caranya? pendek. Ini di depan? Iya, ini di depan. Oke. Kayak kita lebih bolanya itu selalu berada di depan sini. Ya. Contohnya kayak boleh. Coba aku kasih kamu ya. Ya, boleh. Sorry. Nah, kalau kayak kena net gitu gimana berarti? Kalau net itu ulang. Pasti. Ulang? Ya, ulang. Oke, tapi
Dia tuh ada second serve gitu nggak sih kalau pingpong tuh? Ada. Jadi selama net pasti akan di long. Oke. Bedanya. Tapi netnya harus lewat atau kalau stuck kayak net gitu? Oh kalau stuck di net, itu poin lawan. Oke, Ya. tapi kalau lewat berarti Lewat, ulang ya. ya? Betul. Oke. Iya itu soalnya kadang-kadang kan kita suka nanya juga ya. Kayak gitu, coba. Oh, Ya. paham. Ya, kayak gini. Maksudnya dia di depan gitu ya mainnya Betul. ya. Jadi dia boleh backhand, boleh forehand? Boleh, Di depan, boleh oke dua. coba lagi. Oh gitu, oke. Berarti kalau Tuh. cok tuh di depan ya. Iya. Ya, oke. Aku akan bermain sebentar habis ini sama Nael dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang Nael sebagai seorang atlet tenis meja. Kita akan bermain dulu sebentar. Hai. Nael, atlet putra tunggal pemenang medali emas PON 2024 ya, betul. tahun lalu ya. Pertangan. Nael sekarang umur berapa tadi? Umur 21. 21 tahun, keren banget. Ya ini pertanyaan sebelumnya nih, maksudnya sebelum kita dive kenapa kamu pilih tenis meja gitu ya? Kamu emang pengen jadi atlet kah dari dulu? Dari dulu ya Pengen jadi atlet. jadi Terus langsung atlet tenis meja pilihannya atau enggak? Awalnya ke sepak bola dulu. Oh awalnya sepak bola. Tuh. Dari umur berapa kamu suka sepak bola? Dari kecil sih. Tapi mulai masuk kayak SSB itu, sekolah sepak bola itu mungkin kelas 1 ya, kelas 1. 1 SD? S1 SD. Wow, berarti kamu udah sampai lumayan serius ya, maksudnya Lumayan sampai serius, masuk ya. sekolah sepak bola gitu-gitu. Itu berapa lama kamu sekolah Itu sepak bola? mungkin 2 tahun, 3 tahun kurang lebih. Terus udah sempat ikut kejuaraan kah? Udah ikut. Udah sempet juga? Ya. Oke, terus akhirnya 2-3 tahun itu, terus kenapa kamu akhirnya berpindah? Langsung ke tenis meja kah atau ada? Langsung ke yang tenis lain? meja. Langsung ke tenis meja, Ya. kenapa tuh? Kira-kira? Karena untuk kenapa bisa nggak main bola gitu, nggak direstuin sama orang tua. Oh iya, Ya. kenapa? Sering Karena kalau cedera misalnya gitu? ya lebih habis tanding itu biru-biru lah badan, lebam, cedera. Iya. Dan kebetulan juga orang ayah itu juga pemain tenis meja dulunya. Oh gitu, Tuh. seru banget. Profesional? Profesional juga. Oke, terus akhirnya karena nggak disetujuin tuh, Ya. tapi orang tua mendukung jadi atlet, didukung kan? Mendukung, Tapi mendukung. oke, karena papa juga atlet juga ya. Nah terus akhirnya udah nggak boleh main sepak bola, terus kamu akhirnya memilih tenis meja. Tuh. Oke, tapi emang udah sering diajarin atau random aja gitu kamu milih tenis meja aja deh gitu? Karena udah sering lihat papa juga sih main. Dulu kan sering main di Senayan, di Pintu 5, terus ketemu juga pemain-pemain nasionalnya juga. Jadi ya setelah keluar dari sepak bola itu ya lumayan tertariknya ke tenis meja mungkin karena sering lihat juga kali ya. Karena udah familiar ya, Iya, karena udah betul. sering lihat juga kan. Nah tapi kalau tenis meja berarti didukung banget dong ya sama Didukung orang banget, tua ya. betul. Oke, nah terus kira-kira kamu umur berapa tuh mulai akhirnya serius? 7-8 tahun Masih mungkin ya. dari muda banget ya berarti kamu 8 tahun, udah. 9 tahun mungkin ya. Oke, nah tapi itu teman-teman kamu di saat itu pasti lagi pada main bola ya? Semua Betul, ya? lagi pada main bola Berarti kamu semua. beda sendiri nih Iya. ya? Oke. Cuman berarti ya memang suka berarti ya, karena memang suka. Nah terus kamu mulai masuk komunitas kah atau gimana tuh akhirnya setelah memutuskan mau tenis meja deh gitu? Awalnya kantor ayah itu juga bosnya itu suka main tenis sebenarnya. Oke. Suka main tenis tapi untuk mengisi keluangan itu jadi dibikinlah klub tenis meja di kantor. Oke, terus kamu diajak? Ya diajak main-main. Main-main sama bapak-bapak Ya. ya dari kecil ya. Memang kan soalnya tenis meja tuh juga suka diidentifikasikan Ya. dengan Bapak-bapak. olahraga bapak kompleks ya. Jadi kamu mulai tuh main Ya. tuh, oke. Mulai main, diajak ikut komunitas itu Ya, yang betul. kantor ayah itu. Main sama orang-orang dewasa. Ya, main sama orang-orang Nah, dewasa. tapi dari situ kamu memang udah punya bakat, udah terlihat memang punya bakat ya?
memang udah kelihatan punya bakat. Kalau misal dilihat dari orang lain ya, karena aku kan nggak ngerasain juga Iya, kan. iya. Dari orang lain sih memang sering bilangnya aku memang ada bakat. Udah kelihatan gitu. ya, Iya. oh ini ada bakat nih gitu. Karena kan biasanya even dari kecil pun udah kelihatan ya biasanya. Nah abis itu kamu mulai seriusin tuh atau gimana? Diseriusinnya itu masih awal-awal tuh masih bimbang. Oke. Karena misalkan seminggu itu aku bisa latihan bola 2 kali, habis itu tes pijat 3 kali. Oh masih main Masih- bola masih tuh, selang-seling, jadi ya. masih selang-seling, tapi jadi kamu masih antara dua pilihan Ya, nih, ada dua aduh, pilihan. gimana ya, tapi kan bola udah nggak direstuin ya Ya. sebenarnya ya kan. Nah udah terus akhirnya berjalan dengan waktu, Ada titiknya itu kantornya itu bikin perusahaan untuk Jabodetabek. Baru mulai mungkin 4 bulan 5 bulan ya. Itu maksudnya kejuaraannya lumayan besar. Aku udah berhasil nembus 8 besar. wow itu berarti masih muda banget kamu ya sebenarnya Iya. ya. Itu dengan lawan yang jauh berarti usianya di atas kamu. Ada kelasnya, ada itu oke, ada pemula, kelompok umur gitu iya ya. kelompok umur itu. Di oke. kelompok umur aku waktu itu masih di under 12 kalau nggak salah. Oh iya. Iya, Wow, under 12 guys. Oke. Nah, itu kamu udah mulai ikut tuh di situ tuh dan ternyata menang terus 8 besar gitu. Abis itu berlanjut. atau Lanjut gimana? terus sampai sekarang. Oh, dari situ jadi mulainya Iya, tuh dari ya? situ mulainya. Oh, kamu dari muda banget berarti ya. Iya, betul. Nah, terus sampai akhirnya kamu bisa jadi profesional gini sekarang tuh tahap-tahapnya gimana tuh sampai akhirnya kamu bisa masuk pelatnas segala macam tuh tahapnya gimana akhirnya? Ya, seperti atlet pada umumnya sih, latihan gitu. Nah aku bertanya, kalau kemarin itu aku nanya kayak sama atlet badminton gitu, aku Iya. tanya gimana caranya mereka bisa akhirnya di scouting sama pelatnas atau apapun itu, biasanya pada ikut ini kan kayak komunitas-komunitas gitu ya, mulainya dari komunitas, terus akhirnya dilirik sama pelatnas, akhirnya masuk pelatnas gitu. Nah kalau tenis meja tuh ada kayak gitu juga nggak sih? Kalau tenis meja mungkin lebih ke kayak kemarin gini sih, kayak lebih ke seleksi. Oh, Jadi jadi ada diambil- seleksinya iya, juga ada ya? seleksinya. Tapi kalau untuk kayak scout gitu kurang ada. Oke, jadi memang harus kamu ikut di seleksinya Iya, ya. betul. Nah kamu berarti ikut turnamen-turnamen gitu kah atau gimana tuh? Iya, ikut turnamen-turnamen Ikut gitu. turnamen-turnamen sampai ke luar negeri nggak atau? Iya, sampai ke luar negeri. Oh jadi kamu udah merasakan ya segala macam jenis-jenis gitu ya. Oke, nah tapi hebatnya juga Nael nih nggak meninggalkan edukasinya loh, karena aku dengar Nael mendapatkan full scholarship ya di Universitas Bandar Lampung, benar ya. betul. Nah masih berjalan sampai sekarang. Ya nggak apa-apa, tepuk tangan aja. Tepuk tangan, harus tepuk tangan. Nah itu dapat berarti scholarshipnya dari tenis meja. Dari tenis meja. Dari tenis meja itu kamu berarti dari tahun ini atau dari tahun lalu? Dari tahun ini sih baru masuk ini. Oh kamu benar-benar baru masuk. Nah gimana rasanya jadi mahasiswa? Kurang tahu sih, karena belum Oh karena masuk kamu kelas. pelatnas Iya, ya. belum masuk Jadi kelas. ya seperti yang tadi kita bilang, Nael tuh sekarang lagi pelatnas. Jadi memang lagi harus banyak di Jakarta Iya. gitu ya. Tapi kampus tuh berarti mendukung banget ya kalau Nael lagi pelatnas kayak gini ya. Nah di Bandar Lampung tuh berarti lumayan aktif juga kah tenis meja? Ada untuk sekarang sih aku tinggal di Lampung tuh di klub gitu. Oh oke. Jadi klubnya itu menyediakan mes juga. Iya, Untuk iya. latihan. Oh, jadi ada kayak gitu ya. Iya, Jadi ada klubnya juga, menyediakan mesnya juga. Berarti bagus juga karena menyediakan platform juga kan buat teman-teman yang seperti Nael atau teman-teman atlet lain yang mungkin ingin menjalankan edukasi tapi pengen jadi pemain profesional juga gitu ya. Nah, kalau dari pandangannya Nael sekarang nih, tenis meja di Indonesia dulu deh ya. Di Indonesia seperti apa? Karena kamu mulai itu dari muda banget kan. Apakah ada perbedaan di zaman kamu dulu baru mulai sama sekarang? Apa mungkin lebih berkembang atau sekarang lebih banyak yang aware atau masih kurang nih awareness-nya tenis meja? Menurut kamu gimana? Sama aja sih, seperti kayak dulu aku pertama kali main tenis meja itu ya mungkin olahraga yang kurang dilirik lah Oke. di Indonesia ini untuk menjadi yang benar-benar banyak yang serius Iya, mau iya, ini mau iya. benar-benar jadi atlet tenis meja tuh menurut aku sih kurang banyak ya, Masih kurang kurang banyak ya? minat. Oke, mungkin ya karena secara komunitas juga mungkin tidak sebesar komunitas olahraga yang lain Iya, ya. betul. Mungkin apalagi kamu dulu merasakan sepak bola kan, Iya. sepak bola ya kalau bisa kita bilang kan mungkin besar sekali ya komunitasnya. Nah tapi mungkin ada nih teman-teman mungkin yang ingin juga menjadi seperti Nael yang mungkin melihat
tenis meja seru ya, tapi pasti kan ada nih teman-teman yang mungkin ngerasa kayaknya masa depannya kurang deh kalau tenis meja, atau mungkin seperti yang tadi kita bahas kayaknya komunitasnya kurang deh gitu. Nah, ada nggak tips and trick dari Nail atau mungkin motivasi gitu dari Nail nih? Nail aja bisa gitu sekarang seperti ini, mungkin bisa share ke teman-teman yang lagi butuh nih sepertinya dorongan terutama untuk tenis meja ya. Kira-kira ada nggak dari Nail? Ada sih. Yang pasti semangat terus untuk latihannya, jangan pantang menyerah, dan jangan melihat olahraga itu hanya untuk mencari uang. Kebanyakan menurut aku ya, mereka itu kebanyakan mencari uang tanpa prestasi. Dan sebaliknya seharusnya kita itu sebagai atlet mencari prestasi dan uang itu akan pasti dapat. Itu seperti bonusnya ya? Iya, bonusnya. Karena yang dicari itu kan bagaimana cara meningkatkan kemampuan, terus prestasi itu kan juga berarti bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk Indonesia ya, untuk negara Indonesia juga bisa membanggakan. Karena aku tahu banget ya, maksudnya memang aku bukan atlet profesional tapi kan aku sering nonton atau aku datang ke game-game gitu, dan setiap ada Indonesia Raya gitu dikumandangkan atau kita melihat atlet-atlet kebanggaan Indonesia dapat medali, semua itu tuh kebanggaan sendiri loh untuk kita yang nonton aja tuh bangga, apalagi kalian gitu, maksudnya yang benar-benar ada dan berjuang gitu istilahnya, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk bangsa Indonesia. Buat kamu sebagai atlet, ada nggak sih yang harus kamu maintain gitu, kayak lifestyle kamu atau mungkin di anak seumuran kamu begini kan mungkin lagi sering pergi-pergi keluar, lagi explore gitu banyak di luar. Nah, kamu merasa ada yang ketinggalan nggak sih dari kamu? Maksudnya karena kamu harus banyak pelatnas, kamu harus fokus di game kamu gitu. Kamu merasa nggak, maksudnya di umur kamu yang sekarang tuh, aduh kok enak ya teman-teman aku yang lain bisa pergi keluar gitu-gitu, tapi kamu mungkin tidak sebebas mereka gitu. Nah, kamu ada rasa-rasa duh sedih juga ya, atau justru kamu malah oh enggak, I'm fine, aku semangat kok gitu? Ada sih, itu aku pertama kali ngerasa waktu di zaman-zamannya SMA, di zaman sekolah SMA, karena ngeliat yang teman-teman lain itu kok habis pulang sekolah gitu bisa main, sedangkan aku langsung latihan. Gitu. Ada kecemburuan sendiri lah untuk di sini. Cuman ya memang menurut Nel ini yang Nel kejar ya, mungkin rezekinya di sini lah. Betul. Dan kamu udah memilih juga kan untuk menjadi atlet ya, dengan segala macam konsekuensinya gitu ya. Yang memang kalau teman-teman yang mungkin bisa lebih punya banyak free time dibanding kamu ya it's okay, nggak apa-apa, karena kan ternyata terbukti ya latihan kamu selama ini, masa kamu udah bisa dapat medali emas gitu di PON. Nah terus abis ini apalagi nih yang kamu kejar? Apakah turnamen yang lain atau end game-nya pengen apa, mungkin olimpiade atau apa gitu, ada nggak yang pengen banget nih kamu kejar? Kalau yang pengen banget dikejar sih ujungnya sih pasti olimpiade. Tapi mungkin untuk sekarang ini aku lebih fokus ke turnamen-turnamen, apalagi kan sekarang di Desember ini ada SEA Games kan. Ada SEA Games, betul sekali. Mungkin tujuan utamanya fokusnya untuk SEA Games ke situ dulu ya, karena kan banyak turnamen yang akan datang ya, kamu lihatnya harus satu-satu ya, maksudnya jangan sampai karena mengejar yang terlalu jauh, jadinya turnamen-turnamen yang sekarang jadi takutnya tidak terlalu diperhatikan gitu kan. Jadi kita doakan guys, semoga Nael bisa berprestasi lagi di SEA Games yang akan datang di bulan Desember ini. Mungkin kamu bisa memberikan motivasi buat mereka. Paling cuma satu sih, apapun yang kalian pilih sekarang, jalanin itu jangan setengah-setengah. Yes, betul. Ibaratnya tuh misalkan kita nyebur ke kolam berenang, tapi jangan cuma setengah badan aja, sekalian aja semua badannya. Udah nanggung ya? Udah nanggung, betul. Daripada hasilnya juga setengah-setengah, mending lebih dimaksimalin lagi. Betul, aku setuju banget, karena menurutku kalau kita nggak 100% suka ada penyesalannya, ya kan? Kalau kita 100% mau hasilnya kita gagal sekalipun atau kita berhasil, itu akan rasanya beda gitu menurutku. Ya sebenarnya aku juga ingin menyampaikan, maksudnya dengan lewat
episode Mix Sports kali ini juga untuk lebih awareness juga kalau masih banyak sekali cabang-cabang olahraga di Indonesia yang perlu didukung juga ya kan, termasuk tenis meja, mungkin olahraga yang kita anggap sebagai olahraga di komplek ya, yang biasa dimainin sama bapak-bapak atau jadi ini ya olahraga 17-an kadang-kadang gitu ya. Ini tuh juga sudah sampai ke ajang internasional juga, sudah bisa membanggakan Indonesia juga, dan ini adalah salah satu bukti nyatanya juga. Dan Nael juga di sini atlet muda yang harus kita dukung juga, pastinya harus kita perhatikan juga, dan kita beri semangat dan kita beri doa juga semoga supaya Nael semakin berprestasi, bisa selalu membanggakan diri sendiri dan membanggakan Indonesia juga tentunya ya. Jadi kita doakan yang terdekat SEA Games ya, SEA Games yang terdekat, yes kita doakan semoga latihannya semua lancar juga, tidak ada cedera-cedera sama sekali yang paling penting ya, dan bisa menampilkan hasil yang terbaik nanti di SEA Games. Thank you again Nael sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah pelatnas, karena abis ini Nael harus kembali lagi untuk berlatih. Tadi udah ada sparring partner yang lumayan lah ya, at least aku bisa balik-balikin bola dikit lah ya. Tapi sparring partner juga perlu kan? Ya, Kamu perlu. harus banyak partner-partner yang berbeda juga kan, Ya, supaya betul. jadi apa gameplaynya apa semua Ya. itu kan jadi beda-beda gitu ya. Jadi kalau nanti kamu butuh sparring partner lagi, telepon aku aja. Siap. Nanti aku samperin ke pelatnasnya sekalian buat latihan. Thank you again Nael, sukses selalu, dan see you again in the next Mix Sports. Bye bye.